Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikael Ali Reza dengan nomor NPM 200310150 dari kelas Paralel D sesi D1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Pascal. Apa itu Pascal? Pascal merupakan salah satu bahasa pemrograman yang sering digunakan pada saat seseorang mempelajari algoritma dan juga pemrograman terutama di bidang akademis. Ini adalah tampilan awal dari Pascal. Di submenu file kita bisa membuka ataupun menyimpan program kita. Di edit kita bisa mengedit program kita, dan di run kita bisa menjalankan program. Di compile kita juga bisa mengkompilasi program. Struktur program Pascal. Yang pertama adalah judul program. Program pada bagian deklarasi merupakan kata yang berguna untuk memberikan judul program yang akan dibuat. Syaratnya itu tidak boleh dipisahkan dengan spasi, enter, dan lain-lain. Nama program harus merupakan suatu kesatuan. Tidak boleh terdapat tanda-tanda aritmatika seperti plus, min, dan lain-lain. Tidak boleh boleh menggunakan garis bawah. Tidak boleh dimulai dengan suatu bilangan dan diakhiri dengan tanda titik koma. Yang kedua ada use. Use merupakan perintah yang digunakan untuk memulai suatu unit tertentu dari Turbo Pascal. Unit adalah kumpulan instruksi yang merupakan prosedur dan fungsi yang dipakai dalam Turbo Pascal. Pada Turbo Pascal, semua unit harus menggunakan kata use, kecuali unit system. Yang ketiga ada type. Type adalah perintah yang berguna untuk mendefinisikan suatu type yang akan dimasukkan ke dalam suatu variabel. Selanjutnya ada const. Perintah const digunakan untuk mendefinisikan suatu konstanta. Tata cara penulisan konstanta adalah sebagai berikut. Yang pertama, menuliskan const pada awal, terus konstanta tidak hanya berlaku untuk bilangan, tetapi juga berupa suatu string. Dalam konstanta boleh terdapat operasi aritmatika. Terus nama konstanta tidak mengandung spasi dan tanda aritmatika. Yang kelima adalah var. Var merupakan tanda dimulainya pendefinisian variabel-variabel yang akan digunakan pada program. Tata cara penulisan var dimulai dengan kata var dan memperhatikan tata cara penulisan pendefinisian variabel. Nama variabel tidak boleh sama dengan nama perintah. Nama variabel tidak boleh mengandung spasi dan tanda aritmatik, serta tidak boleh dimulai dengan bilangan. Terus yang keenam adalah operator. Sebelum menyusun program yang akan mengolah data dalam variabel, kita harus mengenal operator. Operator adalah simbol-simbol atau kata-kata yang dipakai untuk melaksanakan suatu operasi terhadap data dan variabel. Banyak sekali macam-macam operator. Di antaranya adalah operator relasional, operator boolean, operator bit, dan operator binary. Statement yang ada di Pascal. Yang pertama ada output dan input digunakan untuk menampilkan hasil program dan untuk memasukkan data lewat keyboard. Yang kedua ada write atau write ln digunakan untuk menampilkan isi suatu nilai variabel di layar. Yang ketiga ada read atau read ln digunakan untuk memasukkan data input ke dalam suatu variabel. Yang keempat ada identifier merupakan judul program, variabel konstanta, prosedur atau fungsi yang mempunyai nama. Yang terakhir adalah konstanta, merupakan suatu harga yang tidak dapat berubah. Ini adalah contoh program Pascal untuk menentukan saluran televisi yang akan dipilih. Di write itu silahkan masukkan nomor 1 sampai 6. Nah, untuk yang nomor 1 adalah Trans TV, yang kedua adalah Antv, yang ketiga ada Indosiar, yang keempat ada RCTI, yang kelima ada TPI, dan yang terakhir ada SCTV. Kalau dipilih semisal angka 7, maka akan keluar saluran TV belum terpasang. Ini adalah contoh runnya. Di sini saya memilih angka 5, maka yang keluar adalah TPI. Statement pemilihan kondisi.
Yang pertama ada if then. Kondisi adalah persyaratan yang dapat bernilai benar atau salah. Aksi hanya dilaksanakan apabila benar-benar. Sebaliknya apabila kondisi bernilai salah, maka aksi tidak dilaksanakan. Yang kedua ada if then else. Struktur pemilihan if then hanya memberikan satu pilihan aksi bila kondisi dipenuhi, dan tidak memberi pilihan aksi bila kondisi bernilai salah. If then else merupakan bentuk pemilihan yang lebih umum dengan memilih satu dari dua buah aksi bergantung pada nilai kondisinya. Else artinya kalau tidak. Bila kondisi benar-benar, maka aksi satu akan dikerjakan. Jika tidak, maka aksi dua yang akan dikerjakan. Yang ketiga adalah case of. Case of adalah pemecahan dari if bertingkat. Pada case of dapat dilakukan perbandingan beberapa kondisi dari suatu variabel. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.